Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Septi Afriani. Kali ini kita akan membahas soal pedagogik yang tryout seri belajar yang program kejuruan. Jadi kan yang program mapel itu kan dulu udah selesai, terus kan baru ada yang kejuruan. Nah, ini adalah soal tryoutnya, cuma aku bahas yang pedagogik. Nah, setelah aku cek ternyata soal-soalnya tuh mirip dengan soal tryout yang kemarin itu ya, cuma ada yang beda juga sih. Nomor 1, perhatikan pernyataan di bawah ini. Menurut Anderson dan Cardwell, pernyataan di atas yang termasuk dimensi pengetahuan metakognitif ditunjukkan dengan nomor titik-titik. Jadi jenis pengetahuan itu kan ada faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, metakognitif itu apa? Metakognitif itu adalah kesadaran seseorang tentang bagaimana ia belajar, kemampuan untuk menilai kesukaran tentang suatu masalah, kemampuan untuk mengamati tingkat pemahaman dirinya, kemampuan menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan, dan kemampuan menilai kemajuan belajar sendiri. Jadi metakognitif itu adalah pengetahuan tentang kognitif kita. Kita tuh udah sejauh mana pahamnya, yang sulit yang mana, ya tentang diri kita, penilaian tentang diri kita intinya, pengetahuan tentang kognitif kita. Oke, nomor 1, pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Bagaimana melakukan sesuatu itu bukan metakognitif, tapi prosedural. Nomor 2, kemampuan untuk menilai kesukaran suatu masalah, ya ini adalah metakognitif. Nomor 3, kemampuan untuk mengamati tingkat pemahaman dirinya. Jadi tingkat kita udah bisa apa belum, sejauh mana, itu juga metakognitif. Pengetahuan tentang bentuk yang lebih kompleks dan terorganisasi bukan. Kemampuan menggunakan berbagai informasi untuk mencapai tujuan, iya. Jadi nomor 2, 3, dan 5 ya, jawabannya yang C. Soal nomor 2, untuk meningkatkan kemampuan peserta didik memecahkan masalah lingkungan, Ibu Kartika menggunakan model pembelajaran project based learning dengan menugaskan peserta didiknya membuat karya dari sampah organik. Ia merencanakan untuk menilai hasil karya peserta didik berdasarkan kegunaan, nilai jual, dan keindahan. Teknik penilaian apakah yang sebaiknya dilakukan? Di sini kita udah dapet kata kuncinya. Intinya apa sih? Intinya tuh yang bakal dinilai itu adalah karyanya, ya kan, hasil karyanya. Nah, menilai hasil karya berarti kan menilai benda ya, otomatis menilai produk. Jadi jawabannya yang E. Kalau portofolio itu kan penilaian tentang kumpulan karya, ya kan, kumpulan karya siswa disusun secara sistematis dan terorganisasi. Penilaian praktik itu ya praktek, melakukan aktivitas keterampilan, intinya praktik. Kalau tes lisan itu termasuk tes penilaian pengetahuan, termasuk penilaian pengetahuan. Pertanyaannya diberikan guru secara langsung dan siswanya itu jawab secara langsung juga. Observasi itu intinya penilaian dengan cara mengamati siswa. Nah, jadi kalau yang ini kan jelas bukan observasi ya. Penilaian produk itu intinya penilaian pada produk, mengaplikasikan pengetahuan ke dalam wujud produk. Soal nomor 3, Gina termasuk anak yang cepat belajar. Prestasi belajarnya hampir pada semua bidang studi di atas KKM. Ini hampir semua bidang studi. Namun Gina sering mendapat nilai di bawah KKM pada bidang studi menggambar, keterampilan, dan materi pelajaran menulis. Berdasarkan identifikasi faktor penyebab kesulitan belajar Gina diduga disebabkan oleh titik-titik. Kalau kayak gini yang jelas itu bukan tingkat kecerdasan. Kenapa? Karena hampir semuanya itu di atas KKM kan, cuma yang ini gambar, keterampilan, dan menulis yang di bawah KKM. Nah, jadi yang jelas jawabannya bukan yang B. Sikap negatif terhadap keterampilan menggambar ini juga bukan, karena di sini bukan cuma menggambar, kurang menyukai pelajaran menggambar dan bahasa.
kita lihat dulu, yang lain tidak ada fasilitas yang cocok untuk belajar, ini juga bukan. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ini adalah kegiatan yang menggunakan motorik halus, yaitu gerakan yang menggunakan otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu. Contohnya menggambar, menulis, kemudian masangin puzzle. Itu kan nggak pakai sebagian besar anggota tubuh kan, tapi sebagian kecil. Kalau yang motorik kasar itu kebalikannya, yang pakai seluruh anggota tubuh, sebagian besar anggota tubuh. Contohnya berlari, menendang bola, ya kegiatan yang cukup berat ya. Intinya jadi jawabannya itu yang A, kemampuan motorik halus yang belum berkembang dengan baik, karena ini adalah kegiatan-kegiatan yang menggunakan motorik halus. Soal nomor 4, Pak Sugi akan mengembangkan kreativitas dengan meningkatkan kemampuan berpikir divergen. Beliau memberikan sebuah masalah, apa yang akan kamu lakukan kalau minyak bumi sudah tidak ada lagi di muka bumi? Peserta didik diminta menuliskan beberapa alternatif jawaban. Yang harus menjadi fokus perhatian Pak Sugi adalah titik-titik. Nah, ini kata kuncinya itu Pak Sugi pengen anaknya kreatif, siswanya kreatif dan melatih berpikir divergen. Berpikir divergen itu apa? Berpikir divergen itu sama aja berpikir lateral, berpikir kreatif. Intinya menggunakan informasi sebanyak mungkin. Terkadang ada yang tidak relevan atau boleh salah. Dalam artian itu boleh berbeda dari umumnya dalam beberapa tahapan untuk memecahkan masalah. Intinya berpikir menyebar ya, divergen itu menyebar informasi sebanyak mungkin. Nah, jadi yang jadi fokus itu banyaknya alternatif jawaban, karena di sini kan menggunakan informasi sebanyak mungkin ya kan. Jadi jawabannya yang A. Soal nomor 5, salah satu kegiatan menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis merupakan sintak discovery learning berupa titik-titik. Jadi kalau discovery learning, model pembelajarannya itu ada beberapa sintaknya, beberapa tahapnya. Yang pertama adalah stimulation atau stimulasi, yaitu pemberian rangsangan. Siswa dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan tanda tanya sehingga ingin menyelidiki. Intinya pemberian rangsangan. Yang kedua adalah problem statement, pernyataan atau identifikasi masalah. Nah, dari sekian banyak itu nanti siswa mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda masalah yang relevan. Kemudian dipilih satu dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Intinya kalau problem statement itu dari sekian banyak identifikasi masalah itu dipilih dan dirumuskan hipotesisnya. Selanjutnya tahap ketiga adalah data collection, yaitu pengumpulan data. Intinya mengumpulkan berbagai informasi untuk menjawab hipotesis itu. Jadi bisa praktikum, wawancara, dan sebagainya. Tahap keempat itu adalah data processing atau pengolahan data, yaitu mengolah data dan informasi. Jadi dari sekian banyak itu, kalau misal hasil praktikum misalnya dibuat grafik, dimasukin ke rumus, dan sebagainya, itu masih data processing. Selanjutnya adalah verification, tahap kelima, yaitu pembuktian untuk membuktikan benar atau tidak hipotesis. Jadi ini ya, verification itu untuk membuktikan hipotesisnya benar atau salah. Kalau nomor 6 yang tahap terakhir itu adalah generalisasi, menarik kesimpulan atau generalisasi. Di sini udah ada kata kuncinya membuktikan ya. Membuktikan benar tidaknya hipotesis, berarti yang D, pembuktian hasil penemuan. Verification, bukan validating, bukan validasi.